terlahir dari keluarga ternama. Tokoh ini lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1970 di Jakarta. Orang tuanya bernama Teddy Thohir, salah satu perintis Astra Group, dan Etna Thohir. Kami tadi dari Kemenpora sudah bicara turut berduka cita kepada tentu para korban bencana yang ada di Sumatera, dan kami tentu akan berperan aktif setelah pasca, karena kami ingin coba membantu juga hibur kebahagiaan kepada semua yang terkena, dan itu dengan tupoksi kami ya, kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga, tapi setelah pasca. Ya, kita berikan kebahagiaan lagi. Setelah kita menonton video sebelah, menyalurkan bantuan alat olahraga pasca bencana termasuk perilaku berorientasi pelayanan. Kenapa termasuk berorientasi pelayanan? Karena memahami kebutuhan masyarakat, memberikan layanan yang cepat, tepat, dan bermanfaat, dan mengutamakan kepuasan dan kepentingan publik. Penyaluran bantuan tersebut mencerminkan sikap tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, di mana Erick Thohir sebagai Menpora berupaya memberikan pelayanan yang bermanfaat dan tepat guna. Dengan adanya alat olahraga, para atlet dapat kembali berlatih dan melanjutkan aktivitasnya sehingga membantu proses pemulihan pasca bencana secara menyeluruh. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan upaya Menpora dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Karena bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima dan memiliki manfaat jangka panjang. Sikap akuntabel, deregulasi dan perbaikan tata kelola. Erick Thohir melakukan langkah konkret yang menyederhanakan 191 peraturan menteri atau permen sejak 2009 menjadi hanya 5 hingga 20 saja. Hal ini bertujuan memperbaiki tata kelola di lingkungan Kemenpora agar lebih relevan dan efektif. Figur Pak Menteri Erick Thohir ini yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga beliau menjabat menjadi Ketua PSSI dari tahun 2023 hingga 2027. Dia sangat menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten, di mana kompeten adalah profesional, terus belajar dan mengajar orang lain. Contohnya, beliau dengan ilmu pengetahuannya mampu membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games di Kamboja tahun 2023, dan beliau mampu membawa timnas Indonesia U23 mencapai semifinal Piala Asia tahun 2024. Harmonis, beliau sangat menerapkan nilai harmonis, yaitu menghargai orang dengan latar belakang berbeda. Bagaimana kita lihat beliau mampu membawa pemain dengan darah Indonesia di luar negeri, yaitu pemain diaspora, bermain untuk Indonesia dengan baik di lapangan dan bermain untuk internasional dengan membawa lambang negara Indonesia. Nilai loyal yang diimplementasikan Bapak Erick Thohir yaitu dengan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil selaras dengan dasar negara dan konstitusi, serta mendukung pemerintahan yang sah. Langkah tegas dalam menangani kasus korupsi di perusahaan besar seperti Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Asabri adalah bentuk loyalitas Bapak Erick Thohir kepada rakyat untuk menyelamatkan aset negara. Perilaku adaptif dari seorang Erick Thohir, yaitu Erick Thohir sangat responsif terhadap perubahan zaman. Ia mendorong digitalisasi besar-besaran di BUMN, mulai dari bangkitnya aplikasi super apps di Diri Mandiri hingga transformasi energi hijau melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Salah satu nilai kolaboratif yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir sebagai Menpora yaitu kolaborasi lintas kementerian, yaitu Kementerian Desa dan PDT, dengan menjalankan program Pemuda Pelopor dan Liga Desa untuk menjaring bakat olahraga dari pelosok desa. Kesimpulannya, Erick Thohir menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan, melainkan instrumen transformasi yang mengubah budaya kerja birokrasi yang lamban menjadi organisasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing global. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.